Koperasi dan UMKM. Di sini, kami akan menjelaskan peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Baik, materi pertama yaitu bagaimana kondisi pedesaan Indonesia. Ya. Baik, di sini kondisi atau keadaan masyarakat pedesaan di Indonesia atau di negara kita masih sangat erat kaitannya dengan istiadat yang mereka anut di wilayahnya. Hal ini dikarenakan pedesaan di Indonesia masih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan demi keutuhan adat istiadat yang mereka. Masyarakat pedesaan di Indonesia umumnya sudah mengenal istilah gotong royong. Rasa tanggung jawab dan kekeluargaan sangatlah penting mengingat kondisi pedesaan di Indonesia masih menjunjung tinggi adat istiadat, sehingga masyarakat harus mampu menjaga kekompakan agar permasalahan yang timbul dapat diatasi atau dikendalikan. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan memilih profesi sebagai petani. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun-temurun mengingat Indonesia merupakan kaya akan hasil bumi. Maka dari itu, masyarakat pedesaan akan lebih cocok mengembangkan pertanian agar mampu membantu mereka untuk bertahan hidup. Ya, bagaimana dengan penduduk daerah pesisir? Ya, sementara masyarakat pedesaan yang berada di daerah pesisir pantai biasanya akan memilih profesi sebagai nelayan. Karena di laut Indonesia sangatlah kaya akan sumber daya alamnya, baik ikan, udang, terumbu karang. Ciri-ciri fisik pedesaan. 1. Memiliki sekitar kurang lebih 1.000 jumlah penduduk. 2. Kebanyakan tanah di pedesaan digunakan untuk pertanian, kecuali pedesaan yang berada di daerah pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan. Dan yang ketiga, di daerah pedesaan, sebagian besar jalan batu dan tanah, yang menyebabkan sangat minimnya transportasi darat yang bisa melewati terutama kendaraan roda 4. Selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat pedesaan. 1. Antar warga memiliki hubungan yang sangat erat. 2. Kekeluargaan dijadikan sebuah pengikat antar warga dalam kehidupan berkelompok. Ciri yang ketiga yaitu sebagian besar warganya menghasilkan produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang keempat, kesenjangan sosial yang ada tidak terlalu besar selisihnya. Adapun ciri yang kelima adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku di wilayahnya sangatlah tinggi. Apa sih pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan? Jadi, pembangunan masyarakat desa ini merupakan bagian dari pembangunan nasional atau pembangunan yang menyeluruh yang sedang digalakan oleh pemerintah bersama seluruh rakyatnya. Pembangunan di negara kita dan juga pembangunan di negara-negara lain semuanya mempunyai tujuan yang sama, dan pada dasarnya hampir seluruh masyarakat Indonesia, sekitar 81%, bertempat tinggal di pedesaan. Dan kita semua tahu bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia terdiri atas petani, pengusaha kecil, perajin, peternak, pedagang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dari pembangunan masyarakat desa. Sebelumnya, apa sih tujuan dari pembangunan masyarakat desa itu? Yang pertama, dalam jangka pendek, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah pedesaan yang cenderung berada di dalam kondisi ekonomi yang lemah. Yang kedua, jangka panjangnya, untuk mencapai masyarakat Indonesia yang makmur dan adil sesuai. Nah, kenapa diselenggarakan pembangunan di pedesaan? Itu karena yang pertama, jumlah penduduk yang digolongkan sebagai tenaga kerja banyak berada di pedesaan. Yang kedua, lebih luas dan suburnya lahan pertanian yang terdapat di desa. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku yang sangat memadai. Yang keempat, jumlah pengangguran yang relatif. Yang kelima, merupakan pasar yang potensial bagi pemasaran produk dikarenakan jumlah penduduk yang relatif banyak. Dan yang terakhir, sifat masyarakat pedesaan yang ramah, mudah untuk mengajak kerjasama, dapat diarahkan untuk tujuan usaha yang positif, seperti koperasi. Apa peran KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan?
Pada dasarnya, semua koperasi yang didirikan di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan para anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Di Indonesia, KUD didirikan oleh pemerintah dengan berbagai macam fasilitas. Dana yang diperoleh koperasi unit desa sama halnya dengan koperasi yang lain, yaitu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela para anggota koperasi tersebut. Manfaat pemberdayaan KUD juga akan sejalan dengan program-program pemerintah yang disalurkan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Peranan KUD dapat menjadi wadah bagi kelompok tani yang ada, sehingga kelompok tani yang dibentuk akan bersifat permanen dan dapat terkoordinir dengan baik dalam KUD. Peranan koperasi di sini diharapkan dapat membantu para petani yang ada di desa. Dalam hal ini, koperasi bertindak membeli semua hasil panen para petani untuk dijual kembali dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Pada saat panen tiba, para pedagang masuk ke desa untuk memonopoli semua hasil pertanian. Para pedagang membeli hasil pertanian dengan harga yang sangat murah, sehingga petani mengalami kerugian. Selain itu, para petani juga mendapatkan sarana kredit dari koperasi. Dana yang didapat dari kredit ini dipakai untuk kebutuhan para petani. Biasanya, dana ini dipakai untuk pembelian pupuk, pembelian bibit, dan lain-lain. Apa peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan? Menurut Muslimin Nasution, ada dua peran, yaitu peran primer dan peran sekunder. Adapun peran primernya adalah meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan. Mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian di mana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimisasi. Kemudian dapat menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar. Dan yang terakhir, memberi jaminan terhadap resiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapatan rendah. Dan peranan sekundernya adalah koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antarsektoral di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Sekian materi dari kami. Hope you guys like it and thank you for watching.